Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 4 dari mata kuliah Sistem Akuntansi kelas C akan mempresentasikan bab 15 tentang Sistem Akuntansi Persediaan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Devina Selvi Dunovia dengan 3 digit NPM belakang 181. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan nomor NPM akhir 210. Saya Delarisa Alia dengan nomor akhir NPM 338. Perkenalkan, saya Jaka Patria Baijen dengan NPM akhir 407. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Fakata dengan NPM akhir 408. Definisi persediaan. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau dalam proses produksi, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Contoh persediaan barang dagangan, dua bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Dua metode pencatatan. Ada dua metode pencatatan utama. Satu, metode perpetual atau berkelanjutan. Persediaan dicatat dan diperbarui setiap kali terjadi transaksi pembelian dan penjualan. Terdapat akun persediaan yang langsung berubah, cocok untuk perusahaan dengan sistem komposisi dan kontrol yang ketat berkala. Persediaan tidak dicatat saat transaksi terjadi, hanya diperbarui pada akhir periode dengan perhitungan fisik. Harga pokok penjualan dihitung secara rumus. Sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur terkait dalam sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan, sistem yang mengatur pencatatan, pelaporan, dan pengendalian persediaan meliputi 1. Penerimaan barang, 2. Penyimpanan dan pencatatan, 3. Pengeluaran barang, 4. Penyesuaian akhir periode. Deskriptif aset tetap. Karakteristik aset tetap: berwujud, memiliki bentuk fisik, misalnya bangunan, kendaraan, mesin. Yang kedua, digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual kembali. Yang ketiga, masa manfaat panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Yang keempat, tidak likuid, tidak mudah dituangkan dalam suatu yang singkat. Kelima, disusutkan, nilainya menurun seiring waktu dan dipengaruhi oleh pemakaian. 3. Penggolongan aset tetap. Aset tetap dapat digolongkan menjadi 1. Tanah, 2. Bangunan atau gedung, 3. Peralatan dan mesin, 4. Kendaraan, 5. Perabotan dan peralatan kantor, 6. Aset tetap lainnya, misalnya instansi alat komunikasi. Kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Jadi saat produk jadi ini dijual, perusahaan akan menghitung total harga pokok penjualan atau biasa disebut HPP berdasarkan dengan berapa jumlah unit yang telah terjual dan juga harga pokok per unitnya. Kemudian dokumen yang digunakan ada surat order pengiriman dan juga faktur penjualan. Jadi surat order pengiriman ini diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Setelah bagian gudang ini mengisi surat order pengiriman dengan kuantitas produk jadi yang telah diserahkan kepada bagian pengiriman atas dasar surat pengiriman tersebut, maka bagian gudang akan mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman ke dalam kartu gudang. Kemudian harga pokok produk jadi yang dijual kemudian dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut dari bagian penagihan. Kemudian catatan yang digunakan ada kartu gudang, kartu persediaan, dan juga jurnal umum. Jadi dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual ini, kartu gudang berfungsi sebagai untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan. Sedangkan kartu persediaan berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan HPP persediaan produk jadi yang dijual. Kemudian jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Kemudian bagan alirnya sesuai yang telah dilampirkan di gambar 15.6. Jadi total harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu ini dicantumkan ke dalam rekapitulasi beban
pokok produk penjualan dan dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk membuat bukti memorial. Jadi berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan ini tadi, bagian jurnal mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum dengan jurnal beban pokok penjualan pada debit, kemudian persediaan produk jadi pada kredit. Kemudian proses pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Jadi jika produk tadi diretur, maka transaksi ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi dan menambah kuantitas produk jadi ke dalam kartu gudang. Jadi dokumen yang digunakan adalah laporan penerimaan barang dan juga memo kredit. Jadi laporan penerimaan barang ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Untuk memo kredit sendiri diterima dari bagian order penjualan dan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Untuk catatan akuntansinya ada kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum, ataupun jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Kemudian untuk bagan alirnya sesuai yang telah dilampirkan di gambar 15.7, pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli ini dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan memo kredit yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian penerimaan melalui bagian piutang. Berdasarkan memo kredit tersebut, maka bagian kartu persediaan mengisi harga pokok produk jadi yang diterima kembali berdasarkan data harga pokok per unit yang telah tercantum dalam kartu persediaan. Kemudian total harga pokok persediaan ini dicantumkan ke dalam bukti memorial dan dipakai oleh bagian kartu persediaan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan ke kartu persediaan. Kemudian bagian jurnal mencatat harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli ini ke dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa laporan penerimaan barang. Untuk jurnal yang dipakai adalah sebagai berikut: persediaan produk jadi pada debit, kemudian beban pokok penjualan di kredit. Jadi jurnalnya sama seperti yang pencatatan produk jadi yang dijual, hanya saja ini jurnalnya tinggal dibalik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang pertama ada deskripsi prosedur. Nah, pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode pada saat dibuatnya laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Nah, untuk pencatatan persediaan produk dalam proses dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Pada awal periode akuntansi berikutnya dibuat jurnal penyesuaian kembali atau adjusting entry untuk membalik jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses yang dilakukan pada akhir periode tersebut di atas. Nah, untuk jurnal penyesuaian kembali tersebut dicatat dalam jurnal sebagai barang dalam proses pada persediaan produk dalam proses. Yang kedua ada dokumen. Nah, dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses itu adalah bukti memorial. Nah, bukti memorial ini dilampiri dengan laporan produk dalam proses digunakan untuk mencatat jurnal tambahan harga pokok persediaan produk dalam proses dalam jurnal umum. Dan bukti memorial juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat readjustment persediaan harga pokok produk dalam proses. Nah, dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses, bagian gudang ini tidak melakukan pencatatan persediaan produk dalam proses karena secara fisik persediaan tersebut tidak ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang. Begitu pula pada bagian kartu persediaan tidak melakukan pencatatan persediaan produk dalam proses tersebut dalam kartu persediaan. Dan yang terakhir ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk dalam proses. Nah, dari gambar tersebut, bagian kartu persediaan melakukan perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk. Nah, laporan produk dalam proses yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi berisi informasi kuantitas produk dalam proses dan taksiran tingkat penyelesaian produk dalam proses yang ada di fungsi produksi pada akhir periode akuntansi. Nah, data harga pokok persediaan produk dalam proses ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk membuat dua macam bukti memorial.
Nah, yang pertama ada bukti memorial pertama yang digunakan untuk mencatat besarnya biaya overhead pabrik yang diperhitungkan ke dalam harga pokok produk dalam produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dan yang kedua, bukti memorial ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk bukti memorial yang pertama yang digunakan oleh bagian jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam proses di dalam jurnal umum itu dicatat sebagai barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, untuk bukti memorial yang kedua itu digunakan bagian jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi dengan jurnal sebagai persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Nah, yang selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Untuk deskripsi prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Nah, dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, dokumen sumber yang digunakan dalam proses pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Nah, laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Dan bukti kas keluar juga bisa dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Untuk bagian alat dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli ada di gambar sebelah kanan ini. Nah, dari gambar ini terlihat bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian. Nah, laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan dan faktur dari pemasok yang diterima dari pemasok melalui bagian pembelian. Nah, selanjutnya oleh bagian utang, bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Berdasarkan bukti kas keluar, bagian kartu persediaan mencatat rincian persediaan yang dibeli di dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Bagian gudang mencatat tambahan kuantitas persediaan yang dibeli di dalam kartu gudang berdasarkan laporan penerimaan barang yang diterima oleh bagian gudang dari bagian penerima. Saya akan masuk ke pembahasan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Deskripsi singkatnya, ketika persediaan yang sudah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka terjadi pengurangan kuantitas persediaan di gudang dan pengurangan harga pokok persediaan di kartu persediaan. Prosedur ini merupakan bagian dari sistem retur pembelian. Untuk bagian gudang mencatat kuantitas persediaan yang dikirim kembali ke pemasok ke dalam kartu gudang. Lalu di bagian kartu persediaan mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Masuk ke dalam kartu persediaan berdasarkan memo debit dan bagian pembelian. Adapun dokumen yang digunakan, yang pertama ada laporan pengiriman barang. Digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat pengiriman kembali persediaan. Lalu yang kedua ada memo debit, yaitu digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan. Adapun dokumen yang digunakan, yang pertama ada laporan pengiriman barang. Digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat pengiriman kembali persediaan. Lalu yang kedua ada memo debit, yaitu digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan. Masuk ke bagian alir atau flowchart. Jadi pertama, bagian gudang itu bertugas untuk menerima barang retor dari pemasok. Lalu mencatat pengurangan kuantitas persediaan dalam kartu gudang menggunakan laporan pengiriman barang. Selanjutnya ada pada bagian pembelian yang mengeluarkan memo debit sebagai bukti retur. Lalu di bagian kartu persediaan mencatat pengurangan kuantitas dan harga pokok persediaan berdasarkan memo debit. Setelah itu, jurnal retur pembelian dibuat berdasarkan memo debit tersebut. Next, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Deskripsi singkatnya, prosedur ini mencatat pengurangan persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai, dan suku cadangan yang dipakai dalam kegiatan produksi maupun non-produksi.
Bagian yang membutuhkan barang, misalnya bagian produksi, membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini diserahkan ke bagian gudang untuk pengecekan stok. Jika stok tersedia, bagian gudang mengeluarkan barang dan membuat surat pengeluaran barang. Untuk bagian pengeluaran ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan penerima barang. Lalu di bagian gudang mencatat pengurangan persediaan pada kartu stok dan logbook. Pada kartu persediaan pencatatan pengurangan kuantitas dan harga pokok persediaan, dan yang terakhir bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang juga menjadi dokumen sumber dalam pencatatan jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Adapun dua dokumen yang digunakan, yaitu yang pertama ada bukti permintaan atau pengeluaran barang gudang atau BPP-BG. Yang kedua ada surat pengeluaran barang. Lalu di bagian alir atau flowcard, di sini ada bagian produksi atau bagian pemakai yang membuat surat permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPP-BG. Setelah itu diserahkan ke bagian gudang. Nah, di bagian gudang itu memeriksa ketersediaan stok. Jika stok cukup, bagian gudang mengeluarkan barang sesuai permintaan. Setelah itu, bagian gudang membuat surat pengeluaran barang yang ditandatangani pejabat berwenang dan penerima barang. Selanjutnya, di bagian gudang memeriksa ketersediaan stok. Jika stok cukup, bagian gudang mengeluarkan barang sesuai permintaan. Setelah itu, bagian gudang membuat surat pengeluaran barang yang ditandatangani pejabat berwenang dan penerima barang. Selanjutnya, bagian gudang mencatat pengurangan persediaan di kartu stok atau logbook, dan bagian kartu persediaan tadi digunakan untuk mencatat pengurangan kuantitas dan harga pokok persediaan. Untuk prosedur pengembalian barang gudang, deskripsinya, transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Nah, untuk dokumen yang diperlukan yakni surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, dan yang terakhir bukti memorial. Untuk bagan alir dapat dilihat di samping berikut. Sistem perhitungan fisik persediaan yang dimana deskripsinya untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang. Nah, untuk dokumen yang diperlukan terdapat 3 dokumen, yakni kartu penghitungan fisik, kedua daftar hasil perhitungan fisik, dan ketiga bukti memorial fisik. Nah, kartu perhitungan fisik digunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik persediaan. Daftar hasil perhitungan fisik yakni digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik. Untuk bukti memorial, dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. Dan untuk catatan akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Yang dimana kartu persediaan digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Untuk kartu gudang digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Untuk jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Untuk fungsi yang terkait dibagi menjadi 3 juga. Nah, yang pertama panitia perhitungan fisik persediaan, kedua fungsi akuntansi, ketiga fungsi gudang. Yang dimana panitia perhitungan fisik persediaan berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk
mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitungkan ke dalam daftar hasil perhitungan fisik, mengkalikan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik, melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan, membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Nah, untuk fungsi gudang yakni berfungsi untuk bertanggung jawab melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Untuk jaringan prosedur yang membentuk sistem dibagi menjadi 4, yakni prosedur perhitungan fisik, prosedur kompilasi, prosedur penentuan harga pokok persediaan, prosedur penyesuaian, yang dimana prosedur perhitungan fisik sebagai perhitungan dan pengecekan secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Untuk kompilasi, prosedur ini digunakan pemegang kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua. Untuk penentuan harga pokok persediaan, yakni mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan. Untuk prosedur penyesuaian, melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu